2017 menjadi tahunnya pedangdut Via Valen. Biduan bernama asli Maulida Octavia tersebut tengah mengecap manisnya kesuksesan. Mulai menemukan sinar terang saat membawakan tembang berbahasa Jawa, Via Valen kini telah mendulang pundi-pundi hingga sejumlah penghargaan. Tapi di balik namanya yang kini naik daun, Via Valen pernah merasakan pahitnya perjuangan saat memulai impian ketika usianya masih dalam hitungan jari. Mengaku hobi bernyanyi sejak kelas 5 SD, Via Valen bahkan pernah turun ke jalanan sebagai pengamen. Demi sedikit uang jajan, Via Valen juga pernah berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan setelah 17 tahun berlalu, seperti apa ketika Via Valen kembali turun ke jalanan mengenang kisah pahit di masa kecilnya? Seneng, jadi kan emang kondisinya Via pas waktu SD tuh emang nggak berkecukupan gitu ekonomi di keluarganya. Jadi Via tuh pas ada kesempatan untuk cari duit sendiri meskipun lewat jalur ngamen kan Via gitu, seneng gitu loh akhirnya. Ini ya ternyata rasanya dapat uang sendiri tuh gini gitu loh, enak gitu loh. Jadi dari kecil tuh Via emang udah kebiasaan cari duit sendiri. Via pernah ditangkap Satpol PP, terus Via tuh pernah diusir sama pengamen yang ngerasa tempatnya udah diambil sama Via gitu. Terus pernah duitnya diambil kayak gitu pengalamannya. Waktu itu kan duit yang baru dapat itu berapa ya? 7.000 atau berapa pertama gitu. Terus Via titipin gitu loh. Kan di situ kan ada kayak gazebo-nya di deketnya lampu merah tuh. Via titip dulu ya, taruh sini duitnya, soalnya aku nggak bawa kantong gitu. Terus ditinggal ke lampu merah lagi, nyari duit lagi, ngumpul lagi, titip lagi. Nah pas ditinggal lagi, udah orangnya kabur, duitnya dibawa. Nangis lah di situ, terus tanyain sama orang-orang, "Loh ini kenapa nangis? Uangku diambil." Terus adalah seseorang yang berbaik hati terus akhirnya ngasih duit ke Via gitu pas kecil. Berapa tahun gak ngamen ya, dari kelas 5 ke kelas 6 itu 2017 tahun. Kayak ngerasa aneh gitu loh, padahal kemarin tuh Via tuh kangen nih, kepengen ngamen lagi, kepengen ngerasain gimana rasanya kayak dulu lagi gitu. Sempat ngebayangin doang dari kemarin, pas udah gak kemarin sih, udah lama deh kepengen gitu. Tiba-tiba sekarang Via disuruh ngamen, ngulang lagi kejadian kayak dulu, ngamen ya pakai tepuk-tepuk tangan gitu doang, dan rasanya kayak canggung. Keadaan memaksa Via Valen melewatkan indahnya masa kanak-kanak, tapi pahitnya kehidupan tak melunturkan semangat biduan ini menggapai mimpi. Bahkan ketika duduk di bangku SMP, Via Valen sempat bergabung dengan salah satu grup band sekolah sebagai vokalis. Panjang banget ceritanya, dari yang dihina-hina dulu, dikucilkan, dipatahkan semangatnya, dianggap nggak bakalan bisa, lo nggak bakal bisa berkembang, nggak bakal bisa besar kayak gitu. Pas SMP itu kan ada acara ini di sekolah tuh, ada acara pensi sekolahan. Terus Via tuh jadi salah satu wakil dari sekolah untuk ikutan ngisi acara di pensi sekolah, dan ngisi acaranya tuh bareng sama band itu gitu. Terus akhirnya Via nyanyi dong, latihan dong ke studionya band yang ngisi di pensinya Via. Terus kebetulan mereka lagi butuh vokalis gitu. Band itu sampai SMA kelas 1. Sampai SMA kelas 1 Via ngeband. Via ngeband kan mulai kelas 3 SMP sampai kelas 1 menjelang kelas 2. Jadi sekitar setahun lebih dikit lah. Itu Via mutusin untuk nggak ngeband lagi gara-gara jadwalnya benturan sama dangdutan. Terus mau nggak mau Via harus milih salah satu antara band atau dangdut, dan Via milih dangdut. Eksistensi Via Valen sebagai vokalis band hanya bertahan sekitar 1 tahun. Pilihan antara meneruskan karir sebagai anak band atau membantu orang tua mencari rezeki dengan menjadi pedangdut gerobak keliling, akhirnya kembali membawa Via Valen ke dunia dangdut. Menyusuri satu kampung ke kampung lainnya, Via Valen kini telah merasakan buah manis kerja kerasnya sejak kanak-kanak. Iya, dulu malah dapetnya yang pas di gerobak, bukan gerobak sih, maksudnya keliling ke komplek-komplek gitu, itu bayarannya ya dari uang saweran gitu, nggak sampai 20.000. Kalau pas waktu Via SMA itu kan Via ikut tur keliling-keliling gitu, jadi ya nyampe rumah subuh gitu, di sekolahan bisa tidur sampai ketiduran. Tapi ada kompensasi sih, maksudnya sama guru-guru masih dapat toleransi. Via, ya emang keluarganya Via kurang sih, jadi gitu. Keluarga saya yang jelas bangga banget, mereka seneng, bangga. Apalagi Via pas dapet piala kemarin itu mereka nangis terharu. Sampai keluarga-keluarga jauh juga pada ngonek-ngonekin, iya alhamdulillah sekarang keponakan aku, ini aku sekarang gitu.
Keteguhan hati di masa lalu memberi arti di masa kini. Via Valen bukan lagi pedangdut yang dikucilkan, tapi telah disandingkan dengan pedangdut kenamaan seperti Zaskia Gotik hingga Ayu Ting Ting. Bahkan lagu yang ia lantunkan mampu menghipnotis banyak orang, termasuk anak-anak para selebriti sekalipun. Lihatlah bagaimana gempitan Nora Martin, Putri Gisela dan Gading Martin, serta Arsy, Putri Ashanti dan Anang saat dengan riang menyanyikan lagu Via Valen. Sayang, apa kowe kangen? Cari ateko, lapak engkau kembali. Sayang, Rambutku luntur tresnoku, kowe krungu celite hatiku. Malam engkau kembali, sayang. Nanti memutih rambutku, apakah luntur tresnoku. Jadi motor. Iya apa terus? Yang pusing. Rangga pusing. Terus Kalau makin meningkat sih masyarakat yang nilai ya Mas, saya belum tanya ke mereka. Kalau Via sendiri, Via pribadi sih belum ngerasa belum ngerasa yang bener-bener gede banget, artis besar, cuman badannya aja yang gede, tapi masih belum lah. Alhamdulillah emang tahun ini emang dibilang tahun keberuntungan ya, bisa jadi ya emang rezekinya Via tahun ini emang alhamdulillah meningkat drastis daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Di balik perannya sebagai Sarwono di film Hujan Bulan Juni, seperti apa Adipati Dolken bercerita tentang hobi fotografi yang kini ia geluti. Sesaat lagi hanya di Hot Shot.